Dalam gelap dan terang, tak ada yang hilang. Nanang bangkit menari, melawan waktu yang terbuang. Ia mengatur langit dan bumi dengan gemuruh yang dalam. Gerakan kaki tak terhentikan, semesta pun tunduk dalam diam. Nanang bangkit adalah manifestasi dari gravitasi itu sendiri, sesuatu yang lebih dari hukum alam yang kita pahami. Ketika kita berbicara tentang hukum, kita mungkin mengingat Immanuel Kant, yang dalam kritiknya tentang akal murni menegaskan bahwa kita tidak dapat mengenal dunia sebagaimana adanya, hanya dalam batas kemampuan indera kita. Nanang bangkit adalah wujud dari apa yang tak bisa kita lihat, namun ia tetap ada dan mempengaruhi segala sesuatu. Sebagaimana kata Heraklitus, Pantarei, semua mengalir. Nanang bangkit adalah aliran itu, gerakan yang tak terhenti. Ia bukan hanya menjaga keseimbangan, ia adalah penggerak dunia itu sendiri. Dalam setiap gerakannya, ia menantang batasan yang ada, mengingatkan kita bahwa dunia ini lebih luas daripada apa yang kita pahami. Ia adalah pusat yang tak terlihat, yang merayakan keberadaan dalam setiap tarian yang dilakukan tanpa kenal lelah. Nanang bangkit, seorang penjaga yang mengatur pergerakan semesta, bukan sekadar memisahkan gelap dari terang. Jean-Paul Sartre berpendapat bahwa kita adalah eksistensi yang mendahului esensi, dan dalam konteks ini, Nanang bangkit adalah eksistensi yang menghidupkan dunia. Tanpa Nanang, segala sesuatu akan kehilangan arah dan ruang. Ia adalah perwujudan dari kehendak yang tak terungkapkan, mendorong dunia untuk bergerak, meski tidak tampak secara kasat mata. Dalam tarian, gravitasi tidak lagi menjadi hukum yang diterima begitu saja. Ia adalah kekuatan yang hidup, menari dengan kebebasan, mengubah segala sesuatu yang ada. Nanang bangkit, lebih dari sekadar penjaga, adalah penentu takdir yang mengendalikan alam semesta. Seperti halnya Nietzsche dengan konsep will to power-nya, ia adalah kekuatan yang mengarahkan segalanya, yang menciptakan ruang untuk kehidupan dan juga kehancuran. Dalam ketidaktahuan kita akan kekuatan ini, ia tetap ada, bergerak tanpa henti, menciptakan dunia yang terus berubah. Zikuyus menari di titik portal timur, sementara Nanang bangkit menari di titik portal barat. Friedrich Nietzsche dalam To Spoke Zarathustra menyatakan bahwa manusia adalah sesuatu yang harus diatasi, dan begitu pula dengan Nanang bangkit. Ia adalah lawan dari Zikuyus, namun keduanya saling melengkapi dalam harmoni kosmik yang tidak terucapkan. Di satu sisi dunia ada yang mengatur terang, dan di sisi lainnya ada yang menjaga kegelapan. Dalam ruang yang tak tampak, keduanya bersinergi dalam tarian tak berujung yang menegaskan ketegangan antara cahaya dan bayangan. Tanpa mereka, dunia ini mungkin tidak bisa disebut sebagai dunia sama sekali. Nanang bangkit bukan hanya menjaga keseimbangan, ia menghidupkan dualitas antara baik dan buruk, terang dan gelap, dengan cara yang tak bisa dipahami oleh akal biasa. Dalam keberadaannya, Nanang mewujudkan realitas yang lebih besar, sebuah dunia yang penuh dengan ketegangan dan tarian yang tak pernah berhenti, menandai waktu tanpa memberi kesempatan untuk berhenti. Ketika Nanang bangkit menari, air hujan kehilangan bentuknya, terhenti seolah membeku dalam ketidakpastian. Blaise Pascal, dalam refleksinya tentang ketidakpastian manusia, pernah berkata, "Semua yang ada dalam dunia ini, baik atau buruk, adalah hasil dari ketidakpastian yang kita bawa." Seperti hujan yang enggan turun saat ia menari, dunia ini sendiri terhenti sejenak, merenung, tidak bisa melanjutkan tanpa persetujuan dari sang penari. Nanang bangkit adalah pusat dari ketidakpastian itu, mengguncang dunia untuk sejenak, hanya agar segala sesuatu bisa melanjutkan perjalanan dengan keseimbangannya kembali terjaga. Dalam ketidakpastian yang dibawanya, Nanang bangkit juga memberi harapan. Ia memaksa dunia untuk berpikir ulang, untuk merenung dan menemukan keseimbangan kembali. Dalam tatanan semesta yang penuh dengan variabel ini, tarian Nanang bangkit adalah sebuah peringatan bahwa setiap pergerakan memiliki dampak dan setiap kehendak memiliki harga. Air terjun yang mengalir pun ikut berubah arah, kembali ke hulunya. Martin Heidegger, dengan pemikirannya tentang being, berpendapat bahwa segala sesuatu memiliki eksistensinya sendiri, namun ia selalu berhubungan dengan yang lain. Ketika air kembali ke hulunya, ia bukan sekadar peristiwa alam, melainkan sebuah pulang ke asal, sebuah pemaknaan ulang dari perjalanan yang telah ditempuh. Nanang bangkit tidak hanya menjaga aliran semesta, tetapi juga memastikan bahwa segala sesuatu kembali ke sumbernya dalam tarian yang membawa dunia menuju titik keseimbangannya yang sejati. Perubahan arah itu adalah bagian dari siklus alam yang tak terhindarkan. Ia kembali untuk menemukan kembali apa yang telah hilang, kembali ke tempat yang seharusnya. Nanang bangkit mengajarkan kita tentang pentingnya proses,
tentang bagaimana segala sesuatu yang ada pasti memiliki jalan pulang, meskipun tak selalu kita sadari. Rumor mengatakan gravitasi tidak berlaku di kaki Nanang Bangkit karena ia adalah gravitasi itu sendiri. Dalam konsep Albert Einstein tentang relativitas, ruang dan waktu tidaklah tetap. Nanang Bangkit sebagai manifestasi dari gravitasi yang hidup adalah bukti bahwa kita mungkin belum sepenuhnya memahami struktur dasar dunia. Ia mengubah aturan yang kita kenal, membuat kita bertanya-tanya, apakah benar ada batas antara yang tampak dan yang tak tampak, antara hukum alam dan kekuatan yang lebih besar yang tak bisa kita ukur. Ketika gravitasi sendiri tidak lagi berlaku, dunia ini berubah menjadi sesuatu yang lebih luas, sesuatu yang tak terjangkau oleh pemahaman kita. Nanang Bangkit bukan hanya sekadar penjaga, ia adalah inti dari semua gerakan. Ia mengingatkan kita bahwa kita hanyalah bagian dari alam semesta yang lebih besar, yang tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Ketika matahari hendak meninggalkan terang, ia meminta izin kepada Nanang Bangkit untuk pulang. Aristoteles pernah mengajukan bahwa segala sesuatu di alam ini memiliki tujuan atau telos. Matahari yang tak pernah lelah untuk memberi terang, tahu bahwa ia memiliki peran yang terbatas, dan saat waktunya tiba, ia akan berpulang dengan izin dari penjaga yang mengatur seluruh dunia. Nanang Bangkit sebagai penjaga keseimbangan semesta adalah pihak yang memberi izin, menjadi titik akhir dari segala pergerakan yang kita anggap alami. Dalam tarian dan gerakannya, ia adalah yang terakhir dan yang pertama, memberikan ruang bagi semuanya untuk kembali ke keadaan yang seharusnya. Sebagaimana dunia ini berputar, Nanang Bangkit adalah penanda waktu, pengingat bahwa segala sesuatu memiliki akhirnya. Ia mengajarkan kita bahwa tidak ada yang abadi, dan bahkan matahari pun butuh izin untuk berpulang. Di Aratnasun, jika para petani memohon hujan, Nanang Bangkit akan berdandan seperti mereka, menyatu dengan tanah agar hujan dapat turun. John Locke, dalam teorinya tentang tabula rasa, berpendapat bahwa kita lahir tanpa pengetahuan, dan dunia mengisi kita dengan pengalaman. Nanang Bangkit, dalam kemampuannya, mengubah penampilan untuk memahami dunia yang ada di sekelilingnya. Ia bertransformasi, menyesuaikan diri dengan kebutuhan dunia, menjadikan dirinya bagian dari proses yang lebih besar, sebuah simbol bahwa kita tidak pernah lepas dari hubungan dengan alam dan sesama. Dengan setiap perubahan bentuk, Nanang Bangkit mengingatkan kita bahwa kita adalah bagian dari dunia ini. Kita tidak bisa berdiri terpisah, kita harus beradaptasi untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Ketika malam datang, ia harus pamit kepada Nanang agar bulan tidak bersinar sembarangan. Kierkegaard berbicara tentang existential dread atau kecemasan eksistensial, perasaan terasing dari diri sendiri. Nanang Bangkit adalah penjaga yang memastikan segala sesuatu berjalan sesuai dengan waktunya, tanpa kekacauan yang tidak perlu. Tanpa kontrolnya, bulan bisa bersinar sembarangan, menyebabkan ombak pasang yang merusak. Seperti halnya dengan manusia, kita butuh arah dan kendali agar tidak terombang-ambing oleh dunia yang penuh kecemasan. Nanang Bangkit adalah penuntun yang membawa kita kembali ke titik keseimbangan. Dalam tariannya, ia menjaga alam semesta tetap pada jalurnya, mencegah segala sesuatu keluar dari tatanannya yang telah ditentukan. Kita, seperti bulan dan malam, hanya bisa mengikuti aturan yang ada. Di balik tarian, segala takdir berpadu, Nanang Bangkit, penjaga semesta yang tak pernah ragu. Dengan langkahnya, waktu berputar, tidak ada yang sia-sia. Tariannya adalah akhir dan awal, kehidupan yang terus berkelana. Tarian Nanang Bangkit tak akan berhenti. Dunia yang kita kenal hanyalah sebagian kecil dari tarian kosmik yang lebih besar, di mana kita hanyalah bagian yang sedang bergerak tanpa mengerti keseluruhan pola. Seperti yang diungkapkan oleh Mahatma Gandhi, hukum alam adalah kebenaran yang tidak bisa dipungkiri. Dan demikianlah Nanang Bangkit berperan. Ia adalah kebenaran yang tak terlihat, yang merayakan gerak, keseimbangan, dan ketidaktahuan kita tentang dunia ini. Dalam setiap tarian yang dilakukannya, ia memberi kita pelajaran bahwa dunia ini jauh lebih besar dan lebih dalam dari yang kita pahami. Kita hanyalah penonton dalam tarian yang tak pernah berhenti, yang dimainkan oleh kekuatan yang lebih besar. Tarian Nanang Bangkit akan terus hidup, dan dunia akan terus berputar, tanpa kita benar-benar memahaminya sepenuhnya. Drama King Adit. Ya Allah sih mas, pameranmu kok ngono sih mas. Aku iki loro mas, balungku pedhot iki yo. Ora drama iki, temenan iki mas. Kenapa kontenku ngono? Ben gak stres mas. Soalnya kegiatanku yo mangan, turu,
Mangan turu. Mangan turu. Ya apa Mas lek gak stres Mas. Makane konten kuwi ngono ben ora stres Mas yo. Ya apa Mas.